Bang, waktunya si Selena Rekoma. Hah? Lagi? Perasaan baru kemarin? Iya bang, tapi sekarang udah summer lagi. Hah? Bajingan, skripsi gue aja belum kelar, ini udah summer lagi ya. Sob Wibs, apa kabar semuanya? Nama gue Jiro Sang, Wibu berlisensi, dan kembali lagi di segmen Rekoma, sebuah segmen yang akan memberikan kalian rekomendasi anime-anime yang menurut para tabibito otaku spot ID, maksudnya gua, patut untuk diberikan perhatian. Dan iya, jika lu wibu siang bolong, bingung mau nonton apa, maka Rekoma adalah jawaban untuk kalian. Iya, jadi summer udah mendobrak masuk lagi tanpa memberikan aba-aba sama sekali. Dan jujur saja, gue sendiri kaget ngelihat banyak banget anime-anime baru yang muncul yang sudah menayangkan 3 episode. Dan iya, dari hal tersebut seharusnya kalian udah tahu kalau gue baru aja mencoba untuk menonton anime-anime yang muncul di musim panas ini. Tapi bicara soal musim panas, mungkin sekarang adalah waktunya yang cocok untuk gue memberikan beberapa rekomendasi anime yang tayang di musim semi kemarin, yang mana didominasi oleh anime-anime yang sangat seru untuk diikuti, terutama oleh kalian yang memang sedang menunggu batch di musim panas ini. Jadi ya, selamat datang di Seasonal Rekoma by Otaku Spot ID. Gua Jiro, sang wibu berlisensi sebagai host kalian kali ini, dan di Seasonal Rekoma kali ini gua akan merekomendasikan beberapa anime yang tayang di musim semi 2023 kemarin, yang mungkin terlewatkan oleh kalian para wibu yang sedang menunggu batch di musim ini. So get yourself some snack, cause this is gonna be a heck of a run. Pada seasonal Rekoma kali ini, gue akan buka dengan salah satu anime yang sempat menjadi bahan pembicaraan yang sangat hangat di kalangan para wibu. Mungkin kalian udah bisa nebak anime apa itu. Yup, di urutan pertama ada Oshinoko. Gimana rasanya kalau kalian tiba-tiba direinkarnasi jadi anak idola kalian? Ya, kira-kira begitulah yang ada dalam anime ini. Oshinoko menceritakan bagaimana kehidupan seorang dokter kandungan yang dikejutkan dengan Oshinya atau idolanya, bagi kalian yang nggak ngerti apa itu Oshi, yang tiba-tiba datang dalam keadaan hamil muda. Kehidupan dari Goro, sang dokter kandungan tersebut, berubah 180 derajat ketika ia direinkarnasi menjadi anak dari idolanya tersebut. Sebelumnya gue pernah bahas mengenai anime ini sebanyak 2 kali dalam channel ini. Yang pertama membahas seluk-beluk dari animenya, dan yang kedua membahas lebih dalam mengenai animenya sendiri. Yang mana kalau kalian belum nonton, gue sarankan kalian untuk menontonnya. Siapa tahu kita memiliki pendapat yang sama mengenai seberapa menariknya anime yang satu ini. But anyway, kalau kalian suka dengan misteri, ya misteri, maka kita sangat menyarankan kalian untuk menjadikan Oshinoko menjadi idola kalian. Di urutan kedua ada Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo. Well, anime yang satu ini menjadi satu-satunya anime yang nggak mungkin bisa kalian tebak sama sekali. Jangankan kalian deh, bahkan autor manganya sendiri aja nggak bisa nebak karyanya bakal kayak gimana. Iya, gue nggak ngada-ngada. Anyway, gimana jadinya kalau kalian pindah ke masa depan, tapi kalian malah ngira kalau kalian pindah ke isekai? Dan di masa depan, kalian harus menjadi pemuka agama dan mengajari seluruh dunia tentang namanya konsep ketuhanan. Apa? Penistaan terhadap agama? Ya ilah, Jepang sejak kapan punya agama? Ada bang, Jepang kan agamanya Shinto. Hah? Itu mah cuma gimmick doang. Anyway, seperti yang gue katakan tadi, ya bagaimana jadinya? Well, itulah yang terjadi dalam anime ini. Yukito, sang karakter utama dengan status luck -999, hidup sebagai anak dari pemuka agama yang gak jelas, yang memuja Mitama sebagai dewanya. Dan keberuntungan ampas Yukito sudah dimulai dari ia kecil, di mana ia selalu disiksa oleh ayahnya dengan berbagai latihan yang diberikan oleh ayahnya, hingga sampai Yukito harus rela dibuang ke laut untuk menjadi tumbal Mitama. Yukito yang tidak terima dengan kenyataan tersebut meminta kepada Mitama untuk dipindahkan ke dunia yang tidak memiliki Tuhan sama sekali. Dan setelah mendengarkan pegawai kesayangannya, Mitama pun memindahkan Yukito ke dunia tanpa Tuhan. Dan di sana ia membantu Mitama sang dewa cilik untuk memperbanyak pengikutnya. Seperti yang gue katakan di awal, bahwa anime ini benar-benar nggak bisa ditebak sama sekali, baik itu dari cerita hingga komedinya yang benar-benar seenak jidat. Jadi ya, kalau kalian lagi nyari anime komedi yang totalitas, maka Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo cocok untuk kalian tonton. Di urutan ketiga ada Magic and Muscle, atau biasa disingkat dengan Muscle. Gimana jadinya kalau Harry Potter dicampur dengan gadget? Waduh, kebayang gak tuh? Ya nggak usah dibayangin lagi sih, karena pemikiran liar tersebut sudah dituangkan dalam anime yang satu ini. Nash, sang karakter utama dalam anime ini, dilahirkan dengan tanpa memiliki tato sihir dan tanpa kekuatan sihir sama sekali. Dan oleh sebab itu, ia dilindungi oleh kakeknya di sebuah pondok di dalam hutan jauh dari ibu kota. Suatu hari, ketika kakeknya sedang pergi keluar, Mesh diperingati oleh kakeknya untuk tidak boleh pergi ke ibu kota, karena nampaknya keadaan orang-orang yang tidak memiliki tato dan kekuatan sihir diperlakukan seperti kriminal di kota tersebut. Dan seperti anak yang baik, tentunya Mesh tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakeknya dan langsung pergi ke ibu kota hanya untuk membeli kue sus. Wana kampret!
Beberapa saat setelah keberadaan Mesh diketahui oleh militer ibu kota, ia pun langsung diburu oleh pasukan militer dari ibu kota. Namun tanpa disangka, Mesh bisa mengalahkan semua pasukan tersebut hanya dengan kekuatan ototnya. Nantinya, Mesh akan diminta untuk bersekolah di sebuah akademi yang sama sekali nggak mirip sama Hogwarts. Sama sekali nggak mirip. Anime ini termasuk dalam anime komedi, dan sebenarnya ada salah satu subscriber kita yang minta dibuatkan revamp dari animenya. Tapi masih belum ada videonya sampai sekarang. Dan tenang saja, pasti akan gue buat. But anyway, kalau kalian mencari anime komedi, maka Mashle bisa saja menjadi anime yang kalian cari. Di urutan berikutnya ada Tengoku Daimakyo. Gimana jadinya kalau kalian bertahan hidup di dunia yang dipenuhi dengan monster pemakan manusia? Well, itulah yang terjadi dalam anime ini. Tengoku Daimakyo menceritakan tentang keadaan bumi yang telah dilanda oleh malapetaka, di mana semua manusia diteror oleh monster ganas yang suka memakan manusia. Dalam keadaan dunia yang tidak karuan, terdapat sekelompok orang yang didominasi oleh anak-anak yang hidup dengan tenang dan damai dalam gedung yang terisolasi dari kekacauan dunia. Namun begitu, secara perlahan-lahan keingintahuan mereka mengenai dunia luar semakin meningkat hari demi hari. Dan di saat yang sama, terdapat juga beberapa orang yang hidup di luar gedung tersebut yang sudah terbiasa dengan kekacauan serta teror yang terjadi di dunia. Salah satunya merupakan dua orang karakter utama, yaitu Maru dan Kiruko, yang menelusuri seluruh kota untuk mencari tahu mengenai misteri yang terkandung dalam dunia yang sangat kacau tersebut. Anime ini memiliki visual yang bukan main, dan bahkan harus gue katakan bahwa visual yang diberikan benar-benar menakjubkan. Anyway, kalau kalian lagi mencari anime thriller, maka Tengoku Daimakyo perlu kalian tonton. Kalian fotografer atau tertarik untuk menjadi fotografer? Nah, kayaknya anime ini cocok untuk kalian. Di urutan kelima ada Kimi wa Hokago Insomnia. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan ketika kalian ngantuk berat di sekolah dan nyari tempat yang aman dari guru, tapi malah nemu cewek yang lagi tidur di tempat sepi, gelap, dan sunyi? Hah? Gua? Kalau gua mah ya. Well, Kimi wa Hokago Insomnia menceritakan tentang seorang pemuda bernama Nakami Ganta yang terkena penyakit insomnia yang membuatnya sering tidak bisa tidur di malam hari sehingga membuatnya mengantuk berat pada siang hari. Suatu saat, ia mencoba untuk mencari sebuah tempat yang nyaman di sekolahnya agar ia bisa menikmati tidur siangnya tanpa gangguan dan menemukan sebuah ruangan observatori di sekolahnya yang sudah lama tidak digunakan. Di sana, ia melihat teman sekelasnya yang sedang tertidur bernama Magari Isaki yang ternyata memiliki gangguan tidur seperti Ganta. Menyadari hal tersebut, keduanya memutuskan untuk menjadikan observatori tersebut sebagai tempat rahasia mereka untuk tidur di siang hari, dan juga mereka membuat janji untuk menghabiskan waktu bersama di saat mereka tidak bisa tidur di malam hari. Well, seperti yang gue katakan bahwa anime ini cocok untuk kalian yang suka dengan fotografi, karena nantinya anime ini tidak hanya memfokuskan ke perkembangan hubungan keduanya, tapi juga memfokuskan kepada fotografi. Jadi, ya, kalau kalian ingin belajar sedikit mengenai dunia fotografi, maka Kimi wa Hokago Insomnia bisa menjadi anime yang cocok untuk kalian. Di urutan berikutnya ada Skip to Lover. Pengen tahu gimana rasanya jadi orang yang pindah dari kampung halamannya ke kota lain untuk bersekolah? Maka anime ini memberikan pengalaman tersebut kepada kalian. Skip to Lover menceritakan seorang perempuan remaja yang memiliki cita-cita untuk membawa perubahan positif kepada Jepang bernama Iwakura Mitsumi. Dengan pikiran positif dan penuh perhitungan yang matang, ia pun pergi meninggalkan kampung halamannya untuk mengejar pendidikan hingga ke Tokyo. Walaupun sudah mempersiapkan diri dengan maksimal, Mitsumi harus menerima kenyataan bahwa ia harus terlambat di hari pertama sekolah. Namun demikian, ia bukan satu-satunya orang yang terlambat masuk sekolah di hari pertama. Di tengah perjalanan, Mitsumi bertemu dengan Shima Sosuke yang memutuskan untuk pergi ke sekolah bersama-sama. Kemalangan yang diterima oleh Mitsumi tidak berhenti sampai di situ saja. Di hari pertama sekolah, ia juga gagal dalam memberikan kesan pertama yang bagus di depan kelasnya. Walau begitu, nantinya anime ini akan menceritakan perkembangan hubungan antara Mitsumi dengan Sosuke yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Anime ini termasuk dalam anime yang bergenre drama. Jadi kalau kalian penikmat drama, maka Skip to Lover bisa saja memenuhi ekspektasi kalian. Di urutan berikutnya ada Jigokuraku. Kira-kira gimana rasanya jadi seorang ninja yang gak bisa mati ya? Penasaran? Kalau gitu kalian harus nonton anime ini.
Jigokuraku menceritakan tentang seorang shinobi atau ninja yang menguasai jurus pengerasan tubuh yang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah di masa itu. Segala cara telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengambil nyawa Gabimaru, sang karakter utama. Namun karena jurus pengerasan tubuh yang ia miliki, ia pun tidak bisa dihabisi oleh pemerintah. Hingga suatu saat muncullah algojo wanita yang berasal dari keluarga algojo ternama bernama Yamada Asaemon Sagiri yang diperintahkan untuk merenggut nyawa Gabimaru. Bukannya menghabisi Gabimaru sesegera mungkin, Sagiri justru memberikan kesempatan kepada Gabimaru untuk hidup dengan tenang bersama istrinya dengan menunjukkan sebuah surat bebas. Tapi untuk mendapatkan surat tersebut, Gabimaru harus pergi ke sebuah pulau terpencil untuk mencari ramuan keabadian untuk nantinya digunakan oleh shogun demi kepentingan pribadinya. Nah, di sini terdapat sebuah permasalahan, karena siapapun yang pergi ke pulau tersebut akan selalu kembali dengan tubuh yang ditumbuhi oleh tanaman. Intinya, siapapun yang pergi ke pulau tersebut, mereka tidak akan kembali dengan selamat. Seperti yang kalian dengar barusan, bahwa anime ini memiliki cerita yang sangat menarik. Dan iya, memang anime ini sangat menarik. Bukan hanya dari segi ceritanya saja, namun juga dari aksi-aksi yang ditampilkan. Jadi, kalau kalian suka dengan anime bergenre action fantasi, maka Jigokuraku adalah jawaban yang tepat untuk kalian. Di urutan ke-8 ada My Home Hero. Kalian penyuka misteri dan thriller, maka sepertinya anime ini cocok untuk kalian. My Home Hero menceritakan tentang seorang karyawan bernama Tosu Tetsuo yang mengetahui bahwa anak perempuannya yang bernama Reika selama ini diperlakukan dengan sangat kasar oleh kekasihnya. Mengetahui hal tersebut, Tetsuo tidak bisa diam saja dan mencoba untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kekasih anaknya yang bernama Matori Nobuto. Selama penyelidikannya, ia mengetahui bahwa selama ini Nobuto bukan hanya melakukan kekerasan kepada Reika, namun ia juga memeras harta warisan Reika yang juga memiliki hubungan dengan sindikat kriminal. Merasa bahwa anaknya dalam bahaya, membuat Tetsuo dipenuhi dengan amarah dan akhirnya memutuskan untuk menghabisi Nobuto dengan tangannya sendiri. Bersama dengan istrinya, Tetsuo berhasil untuk menghilangkan jejak-jejak aksinya. Namun begitu, hal tersebut mulai memancing perhatian sindikat kriminal tersebut, yang sekarang dipenuhi dengan pertanyaan kemana Nobuto menghilang. Dan sekarang, Tetsuo harus bekerja sama dengan istrinya untuk melindungi anak tercintanya dari kejaran sindikat kriminal tersebut. Sebenarnya dalam anime ini banyak sekali angle-angle kamera yang cukup mengganggu gua selama menontonnya. Namun begitu, cerita yang dibawakan dalam anime ini harus gua akui sangat menarik. Ditambah dengan banyaknya anime-anime santai di musim kemarin membuat My Home Hero memberikan sedikit tantangan bagi penontonnya. Jadi iya, kalau kalian penggemar thriller, maka My Home Hero bisa masuk dalam list kalian. Di urutan kedua dari terakhir ada Deadmount Deathplay. Gimana rasanya jadi necromancer yang terisekaikan ke Jepang dan menjadi buronan? Nah, anime ini menjelaskan pengalaman tersebut ke kalian. Deadmount Deathplay menceritakan tentang sesosok necromancer yang berwujud sebagai monster tulang raksasa yang disebut dengan Corpse God atau Dewa Mayat, yang tereinkarnasi ke dunia nyata dan memasuki tubuh seorang pemuda bernama Shinoyama Polka yang diburu oleh berbagai kelompok yang berhubungan dengan hal-hal supranatural. Di antara seluruh kelompok tersebut terdapat seorang gadis yang juga memburunya dan sempat menghabisi nyawa Polka sebelum Dewa Mayat reinkarnasi yang bernama Sakia Misaki. Berusaha untuk menerima kenyataan mengenai dirinya yang diburu oleh berbagai grup misterius, Polka nantinya akan bertemu dengan Kuruya Takumi yang handal dalam hal hacking dan pengawasan, serta Kuraki Miya, ketua grup kriminal yang bergerak di luar kota Shinjuku. Bersama dengan mereka dan orang-orang yang tidak diduga mau bekerja sama dengan Polka, Polka berusaha untuk mengetahui alasan dibalik reinkarnasinya dan juga apa yang akan menantinya. Deadmount Deathplay sendiri sebenarnya baru memiliki season 1 saja yang tayang di musim kemarin. Namun season kedua atau part kedua dari animenya akan segera ditayangkan dan direncanakan akan tayang pada bulan Oktober tahun ini. Jadi kalau kalian suka dengan isekai, maka Deadmount Deathplay bisa kalian kantongi sembari menunggu anime di musim ini kelar. Sebelum masuk urutan terakhir dalam list gua ini dia beberapa anime lain yang patut untuk diberikan kesempatan. Check it out.こっちも石化の大元いただきに来てんだがんな。もし石化現象がルールもクソもねえ、なんでもありありファンタジーなら、霞の呼吸、死の型。私は急ぐ旅でもないしね。そうね。しばらくの間この街でも観光でもして、それからアクセルに向かおうかな。このショートケーキをお店のメニューに加えたいの。人気が出そうでしょ？でも難しいわね。怖い。そうか。長いこと味わいたい感覚じゃないな。
こんな目に。レビン様、何をされているのです。無理をなさると傷打ちが。休んでいる暇などない。1秒でも早く。口ほどにもございませんわ。貴様、何者。いい匂い。 Di urutan terakhir ada Mahou Shoujo Magical Destroyer. Buat kalian yang suka dengan anime-anime yang memiliki animasi yang gila, maka anime ini cocok banget buat kalian. Mahou Shoujo Magical Destroyer menceritakan suatu kondisi di negara Jepang di mana keberadaan otaku diburu habis-habisan. Dan tidak hanya berhenti di otaku manga dan anime saja. Segala jenis otaku yang berada di dunia, mulai dari otaku mobil, otaku motor, otaku Gundam, dan otaku-otaku lainnya ikut diburu dan dalam tanda kutip direhabilitasi. Tidak menerima kenyataan tersebut, seorang pemuda yang disebut sebagai otaku hero melakukan gerakan revolusi untuk membebaskan seluruh otaku yang ada di bumi dan mengambil kembali hak otaku di muka bumi bersama dengan 3 penyihir, yaitu Anarchy, Blue, dan Pink. Dalam anime ini nantinya akan banyak perseteruan yang terjadi, baik itu antara penyihir, bahkan antara otaku itu sendiri. Dan otaku hero sebagai karakter utama harus menyelesaikan permasalahan tersebut demi keberlangsungan hidup para otaku di dunia. Dan seperti yang gue katakan di awal, kalau kalian suka dengan anime-anime yang memiliki visual yang gila, maka Mahou Shoujo Magical Destroyer ini bisa kalian masukkan ke list menonton kalian. So, bagaimana menurut kalian mengenai anime-anime yang barusan gue sebutkan? Apakah kalian sudah menonton semuanya atau malah kalian belum menonton sama sekali? Kalau sudah, anime apa yang menurut kalian paling berkesan di Spring 2023 kemarin? Kasih tahu kita di kolom komentar, oke? Dan kalau misalkan kalian mau dibuatkan rekomendasi anime lain, langsung bucatkan saja di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang sudah request untuk dibuatkan rekoma maupun revamp, mohon bersabar karena semuanya dalam proses. Hanya saja, waktu rilisnya akan memakan banyak waktu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar anime manga. Dan kalau kalian punya teman yang mau kalian jerumuskan ke dunia perwibuan, kalian bisa share video ini ke mereka. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Lisensi, and I'm out from my spot. See ya!